wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi. Ada 2 materi, yang pertama yaitu materi tentang saham, dan yang kedua adalah materi tentang analisis profil perusahaan dan menjalankan bisnis dalam SKB. Materi pertama yaitu tentang saham. Saham adalah surat yang menjadi tanda bahwa seseorang memiliki modal di suatu perusahaan. Nah, transaksi saham sudah ada sejak tahun 1602 yang dilakukan oleh beberapa kelompok pedagang kecil di Amsterdam. Mereka bersatu dan mendeklarasikan sebuah organisasi yang bernama Dutch East India Company atau yang biasa kita kenal dengan sebutan VOC. Walaupun saham sudah ada sejak tahun 1602, tetapi saham sendiri baru diresmikan ketika gedung bursa sahamnya dibuka secara resmi pada tahun 1611. Nah, saham pertama kali ada di Indonesia itu pada tahun 1892, yaitu dilakukan oleh sebuah perusahaan perkebunan teh di Batavia. Nah, perusahaan ini adalah perusahaan yang menjadi perusahaan pertama yang menawarkan sahamnya ke publik. Nah, saham mulai aktif dan terkontrol itu ketika otoritas jasa keuangan dibentuk pada tahun 2012. Nah, setelah otoritas jasa keuangan dibentuk pada tahun 2014 kemudian, OJK melakukan penyesuaian kembali terhadap lot size dan pergerakan harga saham. Nah, kemudian pada tahun 2015, otoritas jasa keuangan melaunching kampanye Yuk Nabung Saham yang mengajak masyarakat untuk ramai-ramai menabung saham di perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan kriteria mereka. Nah, kemudian pada tahun yang sama diresmikanlah LQ45. Saham terdiri dari 2 jenis. Yang pertama saham biasa dan saham preferen. Saham biasa adalah saham yang diberikan hak untuk mengeluarkan pendapat dalam setiap rapat umum pemegang saham. Nah, yang saham preferen adalah saham yang diberikan hak istimewa terhadap dividen, yaitu dividen akan diberikan terlebih dahulu kepada pemegang saham preferen, sisanya baru diberikan kepada pemegang saham biasa. Nah, risiko dan keuntungan yang kemungkinan bisa didapat oleh para pemegang saham. Keuntungan yang pertama, pemegang saham bisa saja mendapatkan dividen, yaitu dividen akan dibagikan apabila perusahaan tersebut mengalami keuntungan dalam tahun tersebut. Nah, keuntungan yang kedua adalah pemegang saham bisa mendapatkan keuntungan modal atau yang disebut dengan capital gain, yaitu keuntungan modal ini akan didapat apabila pemegang saham menjual sahamnya dengan harga jual lebih tinggi dibandingkan dengan harga beli. Nah, kerugian yang bisa saja didapat oleh para pemegang saham yang pertama, pemegang saham bisa saja tidak mendapatkan dividen. Hal ini diakibatkan karena perusahaan tersebut mengalami kerugian. Nah, kerugian yang kedua atau risiko yang kedua itu pemegang saham bisa saja mendapatkan kerugian modal atau capital loss. Hal ini diakibatkan apabila pemegang saham menjual sahamnya dengan harga jual lebih rendah dengan harga beli. Nah, pembahasan materi saham selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Istiqamah Mansur. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi aspek yuridis saham atau aspek hukum saham berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Terdapat 3 pasal yang kita bahas, yaitu yang pertama itu pasal UU PT pasal 52 ayat 1 tentang hak pemegang saham, yang di dalamnya terdapat bahwa para pemegang saham harus menghadiri dan memberikan suara di rapat umum pemegang saham. Kemudian para pemegang saham juga mendapatkan keuntungan dari kekayaan perusahaan, yaitu likuidasi. Pasal 43 ayat 2 menjelaskan bahwa para pemegang saham harus membeli terlebih dahulu saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal. Kemudian pasal 61 ayat 1 menjelaskan bahwa para pemegang saham dapat menggugat perseroan di pengadilan negeri apabila merasa dirugikan. Perkembangan saham pada saat ini dimulai pada tahun 2018 sampai 2020. Jumlah investor mengalami kenaikan kurang lebih 3 juta orang. Hal itu disebabkan karena penurunan indeks harga saham gabungan disebabkan karena COVID-19. Walaupun pada awalnya mengalami penurunan, tetapi bulan Oktober 2020 mulai mengalami kestabilan sampai saat ini.
Hal ini menyebabkan para milenial sangat tertarik berinvestasi di saham karena kemungkinan keuntungannya besar. Itulah penjelasan saham dari kami. Selanjutnya di sini kami telah merangkum ada 2 pertanyaan yang dilontarkan oleh 2 kelompok, dan dalam sesi pertanyaan ini akan dijawab oleh rekan-rekan saya. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan pertama yang dilontarkan dari kelompok 1 dengan bunyi pertanyaan, yaitu bagaimana cara menghindari dan mengelola risiko investasi saham. Jadi yang pertama, melakukan diversifikasi untuk mengurangi risiko investasi. Yang kedua, lakukan investasi jangka panjang. Dan ketiga, terlebih dahulu melakukan analisis sebelum menanamkan modal di sebuah perusahaan. Yang keempat, hentikan kerugian dengan cut loss. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, pastikan menggunakan data atau uang dingin. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dengan bunyi pertanyaan, perusahaan apa yang tergolong aman untuk investasi saham? Yaitu perusahaan yang memiliki aset real yang besar atau mengalami peningkatan tiap tahunnya. Contohnya yaitu perusahaan BCA. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut perusahaan yang aman untuk melakukan investasi saham, Anda bisa buka web LT45. Di situ OJK telah merekomendasikan saham yang aman untuk melakukan investasi saham. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua mengenai dengan analisis profil perusahaan dan menjalankan bisnis dalam SKB. Ya, jadi dari sudut pandang kami, sebelum kita memulai atau menjalankan suatu usaha, terlebih dahulu kita harus menganalisis menggunakan SWOT dengan memanfaatkan 4 elemen penting untuk menyusun strategi perusahaan dengan melihat kondisi lingkungan, baik dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, sehingga pemilik perusahaan yang akan menjalankan suatu usaha dapat mengetahui layak atau tidaknya perusahaan tersebut dijalankan. Ya, jadi itulah sekian materi mengenai dengan analisis profil perusahaan dan menjalankan bisnis dalam SKB. Sekian penyampaian materi kami dari kelompok 3. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.